Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 1. Materi kita pada kali ini pada bab 2 atau pelajaran kedua dengan tema Aku Cinta Al-Quran. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami materi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Masuk pada pembahasan yang pertama adalah membaca basmalah. Basmalah termasuk salah satu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa, Pak Rozi? Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Lalu bagaimana tulisan basmalah tersebut? Seperti ini, lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti ini tulisannya. Dan mohon maaf di sini kurang huruf mim. Bacaan basmalah biasanya diucapkan ketika hendak memulai aktivitas. Misalnya ketika kita hendak makan, belajar, membaca, dan menulis. Membaca basmalah sama artinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut dengan berdoa? Karena dengan kita mengucapkan basmalah itu agar segala aktivitas kita diridhoi. Lalu sikap kita harus setiap memulai pekerjaan kita membaca basmalah. Kita semua nih ketika mau memulai pekerjaan harus membaca basmalah. Apa aja? Mau makan, belajar, membaca, menulis, apa saja pekerjaan yang baik harus dimulai dengan membaca basmalah. Masuk pada materi yang kedua, melafalkan surah Al-Fatihah. Sebelum memulai membaca surah Al-Fatihah, mulailah dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu. Berikut lafaz bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini adalah lafaz bacaan ta'awuz. Ta'awuz itu dibaca sebelum membaca basmalah. Jadi ta'awuz dulu, setelah itu basmalah baru surahnya. Ayo kita membaca surah Al-Fatihah dengan baik.
Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Alhamdulillah, tadi kita sudah membacakan surah Al-Fatihah dengan baik. Dan Bapak Rozi berpesan kepada anak-anakku semua, mohon dipraktekkan di rumah baik-baik. Membaca surah Al-Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Sekali lagi, membaca surah Al-Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Sebab hal itu termasuk salah satu rukun sholat. Rukun itu apa? Rukun itu artinya hal-hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu ibadah. Apabila surah Al-Fatihah tidak dibaca atau lupa dibaca, maka sholat menjadi tidak sah dan kita harus mengulangnya kembali. Jadi, membaca surah Al-Fatihah dalam sholat itu wajib. Kalau tidak dibaca atau lupa, maka sholatnya tidak sah dan harus mengulangi kembali. Surah Al-Fatihah ayat pertama adalah bacaan basmalah. Dalam basmalah terdapat Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Anak-anak soleh dan solehah sekalian, masih ingat tidak pelajaran kita yang pertama? Allah itu Maha Ar-Rahman. Artinya apa? Ya, betul. Ar-Rahman adalah Allah Maha Pengasih. Dan Ar-Rahim artinya apa? Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah ayat kedua adalah bacaan tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya itu adalah bacaan tahmid. Kita diperintahkan bersyukur dengan menyebut bacaan tahmid. Bacaan tahmid itu yang mana? Alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan hadiah, apapun itu, kita harus bersyukur. Bagaimana? Dengan mengucapkan bacaan tahmid. Alhamdulillah. Sikap kita harus aku lafalkan sendiri Quran surah Al-Fatihah. Aku harus lafalkan sendiri surah Al-Fatihah. Masuk pada pembahasan yang ketiga, menghafalkan surah Al-Fatihah. Menghafal surah Al-Fatihah dapat dilakukan dengan membacanya secara berulang-ulang. Mulai dari ayat
per ayat, kemudian secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau menghafal Al-Quran itu atau surah Al-Fatihah, mudah, tidak ada yang susah. Kalau kita benar-benar niat untuk menghafalkannya. Bagaimana caranya? Membacanya secara berulang-ulang. Contoh, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu diulang-ulang sampai hafal. Kalau belum hafal, jangan lanjut ke ayat selanjutnya. Yang ayat itu aja kita ulang-ulang. Kalau sudah hafal, lanjut ke ayat selanjutnya. Begitu seterusnya. Sikap kita, aku harus hafal Quran surah Al-Fatihah. Selanjutnya, untuk hari ini tetap ada tugas mengisi pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Tidak banyak, hanya 5. Membaca surah Al-Fatihah dalam salat hukumnya. Basmalah merupakan salah satu kalimat. 3. Berlindunglah kepada Allah dari godaan ... yang terkutuk. Nomor 4. Salat yang tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya. Nomor 5. Surah Al-Fatihah hendaknya dihafal sejak. Alhamdulillah, pembahasan kita pada kali ini telah selesai. Sebelum kita tutup pembahasan kita, mari kita berdoa supaya apa yang udah kita pelajari, apa yang udah kita dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar, raih cita-cita kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.